Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah, Zat yang Maha Kuasa, telah memberi contoh dalam Al-Quran dengan kehidupan Fir'aun, Qarun, dan Abu Lahab. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi kekayaan melimpah, tetapi dengan kekayaannya itu justru menjadikan mereka sengsara di akhirat. Bahkan kebinasaan mereka telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Seperti Qarun yang dibenamkan beserta harta kekayaannya ke dalam bumi. Mereka menyangka bahwa hartanya itu dapat menyelamatkan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, tidak akan berguna baginya segala kekayaan dan semua yang ia usahakan. Quran Surat Al-Lahab ayat kedua. Dan tak sedikit kekayaan yang menjadikan banyak orang justru tidak mampu menggenapkan rasa syukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia menghambur-hamburkan hartanya untuk hidup mewah, kikir, rakus, tidak peduli kepada penderitaan sesama, tidak mengeluarkan zakat dan hak-hak orang lain dalam hartanya. Sahabat, dari sisi yang lain kita melihat ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia sebagai makhluk ijtimai yang tidak bisa hidup tanpa bantuan makhluk yang lain. Dialah yang telah menjadikan manusia serba kekurangan, ketergantungan, banyak keinginan. Untuk melengkapi kekurangannya, manusia diberi akal dan pikiran. Dengan modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ia bisa berbuat banyak untuk memenuhi segala keinginannya. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia juga diberi sifat tamak. Sifat inilah yang menjadikan manusia selalu kekurangan, tidak merasa cukup dengan apa yang telah ia miliki. Andaikan ia memiliki sebuah gunung emas, ia tidak akan merasa cukup. Ia selalu ingin memiliki gunung emas lainnya. Bahkan ia ingin menguasai apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka bila manusia telah memiliki kekayaan yang melimpah, di saat itulah ia menjadi sombong, kikir, dan sok berkuasa. Bahkan tidak segan-segan mendakwakan dirinya sebagai Tuhan. Dia menyangka bahwa segala masalah bisa selesai dengan kekayaan. Sahabat, memiliki kekayaan yang banyak dan berlimpah tidak dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang kaya yang disertai dengan ketakwaan dan kerendahan hati. Dengan kekayaan, kita bisa banyak beribadah, dapat mengeluarkan infak, membayar zakat, berhaji, membangun sarana ibadah, dan melancarkan fi sabilillah lainnya. Penggunaan harta semacam itu bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi semata-mata untuk menyelamatkan diri dari siksa neraka. Sebab harta yang telah kita keluarkan akan kembali dengan berlipat ganda. Harta yang kita keluarkan di dunia, di jalan yang benar, taklah seberapa apabila dibandingkan dengan kenikmatan yang akan kita terima di akhirat nanti. Maka agar harta
dan kekayaan itu benar-benar dapat kita nikmati hari ini di alam dunia dan menyelamatkan kita nanti di alam akhirat, hendaklah kita memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan. Belanjakanlah untuk hal-hal yang tidak terlarang. Jalankan dengan cara yang halal. Bersihkan dengan zakat, infak, dan sedekah. Dan tentu saja berdoalah kepada Allah, Zat yang Maha Kaya, agar harta itu selamat dan menyelamatkan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari cobaan kekayaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggolongkan kita menjadi kaum Fir'aun, Qarun, dan Abu Lahab, tetapi digolongkan menjadi manusia-manusia yang mampu mengantarkan harta bendanya mendapatkan surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.